Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pembukuan sederhana pada akuntansi usaha kecil. Kemudian ini saya berikan contoh paling sederhana dalam sebuah akuntansi. Nah, jadi pada transaksi yang pertama ini, itu transaksi yang akan terjadi itu pada sisi debit, kas bertambah, dan juga pada sisi kredit modal bertambah. Kemudian, di tanggal selanjutnya, pada transaksi ini, yang akan terjadi perubahan itu pada bahan habis pakai, debit bertambah, dan juga kas berkurang di sisi kredit. Kemudian pada tanggal selanjutnya, ini yang akan terjadi itu pada sisi debit akan bertambah barang habis pakai, kemudian di sisi kredit itu kasnya berkurang sebesar 430.000. Kemudian di tanggal selanjutnya, pada transaksi ini Bapak Udin itu memperoleh pendapatan, sehingga transaksi yang akan kita masukkan nanti ke dalam pembukuan itu kas bertambah di sisi kredit sebesar pendapatan yang diperoleh, kemudian di sisi kreditnya pendapatan bertambah sebesar yang diperoleh juga. Ternyata selain punya usaha produksi tempe secara mentah, beliau ini juga punya usaha sampingan lainnya. Jadi pada pembukuan yang akan kita catat itu kas bertambah sebesar 2.500.000 di sisi kredit, dan juga pendapatan pada sisi kredit bertambah sebesar 2.500.000. Kemudian pada buku besar ini seperti ini. Jadi semua transaksi yang di depan tadi itu kita kelompokkan sesuai akunnya. Akun modal, ya modal, kemudian akun kas dikelompokkan semuanya, dijadikan satu di tanggal berapa aja kas itu terjadi pengurangan ataupun pertambahan. Kemudian yang ketiga itu ada akun bahan habis pakai. Kenapa saya katakan akun bahan habis pakai? Karena bahan habis pakai itu dia tidak bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Makanya dikategorikan sebagai bahan habis pakai. Kemudian yang keempat itu adalah akun pendapatan. Jadi akun pendapatan itu semua pendapatan yang diperoleh dalam periode atau waktu tertentu itu semuanya harus dicatat, harus diposting ke dalam buku besar untuk mempermudah kita nanti membuat laporan keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada macam-macam laporan ya. Jadi ada neraca saldo, ada laporan posisi keuangan, dan juga ada laporan laba rugi. Jadi pada neraca saldo itu memberikan informasi kepada kita bahwa antara saldo debit dan saldo kredit itu harus seimbang, karena semua transaksi yang sudah dilakukan pada waktu tertentu itu kita catat semuanya. Jadi kita masukkan semuanya dalam neraca saldo, entah itu berkurang atau bertambah. Kemudian itu saldonya antara debit dan kredit itu harus sama. Kemudian yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu memberikan informasi kepada kita bahwa aset dan juga kewajiban dan modal kita itu berapa sih? Jadi itu bukan harta ya, kayak sebutannya itu uang kita dari hasil kita berjualan itu berapa sih? Nah, kemudian itu ada nggak ya utang ataupun modal kita atau pendapatan kita itu seberapa sebenarnya dalam waktu tertentu. Kemudian
Yang terakhir itu ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu rumus mudahnya itu seperti ini. Pendapatan yang kita peroleh dalam periode waktu tertentu itu dikurangi dengan beban yang kita gunakan dalam waktu tertentu.